Langsung saja kita menu ke alur cerita The Glory episode 2 dan 3. Kita diperlihatkan aksi kekerasan rumah tangga yang dilakukan Lee Sik Jae kepada istrinya Kang Hyun Nam, bahkan putrinya pun jadi sasaran Lee Suk Jae yang sering dipukuli olehnya. Oleh karena itu Kang Hyun Nam meminta kepada Moon Dong Un untuk menghabisi suaminya sendiri. Di tempat lain di rumah sakit umum Seuljo, di mana Julio Jung telah bekerja menjadi seorang dokter di tempat rumah sakit yang dimiliki keluarganya sendiri. Dan kita berpindah di mana Moon Dong Un yang masih mengobrol serius dengan Kang Hyun Nam, yang ternyata telah berbagi informasi. Yang mana Moon Dong Un sangat membutuhkan informasi dari seluk-beluk Park Hyun Jin dan komplotannya, dan meminta informasi dari pimpinan Yayasan Sekolah Dasar Kim Sin Tae. Tanpa berbelit-belit, semua hal yang diinginkan Moon Dong Un itu semua harus ada sebuah imbalannya. Di mana Kang Hyun Nam meminta agar supaya Moon Dong Un mau mengajar les privat gratis kepada putrinya bernama Lee Suah, dan meminta sebuah mobil sebagai transportasi, supaya lancar dalam pengintaian. Moon Dong Un pun memberikan tutorial cara pemakaian sebuah kamera untuk pengambilan gambar Park Hyun Jin sebagai informasi. 맞아요. 그럼 이걸 Berlanjut yang mana pergerakan dari Kang Hyun Nam dalam pengintaiannya membuahkan hasil, di mana hasil informasi tersebut ternyata putri Park Hyun Jin sering berkunjung ke dokter mata. Bahwa putri Park Hyun Jin mengalami gangguan buta warna. Moon Dong Yun teringat kejadian masa lampaunya saat di sekolah. Jika kejadian Jun Jae-jo bertengkar, karena sebuah perkataan seseorang karena ketidakmampuannya melihat warna. Kejadian hal itu pun ternyata telah dialami oleh putrinya Park Hyun Jin sendiri, yang mana putrinya harus merahasiakannya dari ayahnya. 나도 기상캐스터 할 거야. 더 중요한 건 그게 봐봐. 이게 무슨 색인? Berganti tempat di sebuah klub permainan Go. Terjadi pertemuan antara Han Do Young suami dari Park Hyun Jin dan Moon Dong Un. Usut punya usut rekannya Han Do Young mengakui kemampuan wanita cantik itu, yaitu Moon Dong Un ahli dalam permainan Go, karena belum ada lawan yang bisa menandinginya. Yang mana Han Do Young pun terkagum dan kepikiran sampai di rumah, karena permainan yang unik lihai dan kalem karena permainan Go dari Moon Dong Un. 담배 피는 거 말곤 깔끔해. 재밌어? Keesokan harinya, ketika Moon Dong Un mau mengajar les pada Lee Suah, Moon Dong Un sempat bertemu dengan Julio Jung yang sekian lama tak jumpa akhirnya bertemu kembali. Dan mereka pun saling bertanya kabar, dan pertemuan singkat itu Julio Jung memberikan kartu nama kepada Moon Dong Un. Siapa tahu jika Moon Dong Un ingin berjumpa lagi pada Julio Jung. 나는 여기 있어요. 공원 할아버지들이요. Kemudian Moon Dong Un melakukan kunjungan ke tempat bapak wali kelasnya dahulu semasa di sekolah. Sampai di situ Pak Wali kelas masih merasa asing belum bisa mengenali Moon Dong Un siapa sebenarnya, hingga akhirnya Pak Wali kelas telah menyadari jika Moon Dong Un adalah murid sekolahnya yang ia pukuli dulu. Yang saat ini telah dekat dengan putranya. Di lain itu selain wali kelasnya, Moon Dong Un juga menemui Son Myung-hu untuk didekati. Dikarenakan Son Myung-hu tidak memiliki apapun kecuali nyawanya. Moon Dong Un tidak akan melakukan pembalasan dendam terhadapnya, karena Moon Dong Un ingin membuat Son Myung-hu berubah untuk melawan orang-orang yang telah melukainya dulu seperti Jun Jae-jun. 윤소희 가더니 자살했다더라. 그 윤소희가 없어. 하나 있자. Berganti hari saat Park Hyun Jin beserta kawan-kawannya melakukan acara reunian di sekolahannya. Mereka berkumpul bersama-sama di lapangan basket, tempat kumpul bersama dulu. Secara tak terduga Moon Dong Un mengejutkan mereka, karena kedatangannya secara tiba-tiba. Walaupun Moon Dong Un tidak termasuk anggota dari sekolahan lagi.
Mundung-un hanya ingin memberikan sebuah ucapan selamat kepada Park Hyun-jin. Dikarenakan, sebuah anugerah penghargaan telah diberikan kepada Park Hyun-jin sebagai orang alumni sekolah mereka. Ketika Park Hyun-jin naik panggung, ia merasakan bayang-bayang Mundung-un. Karena mulai saat ini aktivitas Park Hyun-jin akan selalu dikelilingi bayangan mimpi buruk. Dan Mundung-un pun melontarkan ucapan, bahwa semua hal kejadian yang pernah dilakukan Park Hyun-jin dan komplotannya yang telah dilakukan kepadanya, semua itu tidak akan pernah ia maafkan. 손잡은 모든 손. Di mana Park Hyun-jin yang tidak terima dengan kehadiran Mundung-un, ditamparlah Mundung-un. Akan tetapi, jiwa Mundung-un yang sudah lama mati tidak meladeninya. Mundung-un malah menanyakan kehidupan Park Hyun-jin selama ini apakah bahagia, apa sesuai dengan kehidupannya. Karena tingkah laku perbuatan mereka takut terbongkar ke semua pihak, kehidupan Park Hyun-jin dan kawan-kawannya pun sedikit tertekan karena kehadiran Mundung-un. Hingga akhirnya mereka pun akan mengulik niat apa yang sebenarnya Mundung-un rencanakan. 글 써도 되지? Di hari itu putrinya Park Hyun-jin menelponnya. Ia memberitahu jika saat ini ia telah bertelanjang kaki karena sepatunya basah. Park Hyun-jin pun meminta putrinya tersebut segera kasih tahu pada wali kelasnya. Namun putrinya bilang jika saat ini sedang ada pergantian wali kelas. Karena yang lama sudah pindah dan sekarang penggantinya adalah Mundung-un. Bagaikan bumi terbelah, Park Hyun-jin sangat terkaget syok jika saat ini Mundung-un sudah mulai mendekati anaknya. Kemudian Park Hyun-jin bergegas menuju ke sekolah. Park Hyun-jin pun tidak percaya jika Mundung-un sudah sejauh ini. Di mana memang Mundung-un pernah berucap jika dirinya tidak butuh apa-apa, melainkan mempunyai mimpi untuk mengejar Park Hyun-jin. Sedari dulu Park Hyun-jin berharap sekali bahwa Mundung-un sudah mati. Akan tetapi Mundung-un mati untuk apa? Padahal Park Hyun-jin yang jahat saja bisa hidup dengan baik, kenapa harus mati? Mundung-un tetap tenang walaupun isi hatinya sedang berantakan. 그래, 그럴 수 있지. 나의 체육관에 온 걸 환영해. 파이팅. 또 아닌 년이 Dan Mundung-un mendengar kabar jika wali kelasnya dahulu telah meninggal. Yang mana ketika kunjungan Mundung-un waktu itu, di mana putranya tahu akan perilaku ayahnya yang di masa lalunya, kisah ceritanya diceritakan oleh Mundung-un pada tempat kerja Kim So-han. Jika ayah Kim So-han yang dulu menjadi wali kelas yang berperilaku melakukan perundungan dan suka memukul siswa, sehingga tidak bisa meningkat karirnya. Dan Kim So-han pun berubah menjadi benci kepada ayahnya. Dan ia pun sampai tega membiarkan ayahnya meninggal, karena penyakit sesak nafas yang diderita ayahnya. 지금 벌써 축하꽃 아니야 아사가 눈앞이에요. 그걸 하나밖에 없어요. Park Hyun-jin kaget jika Mundung-un bisa melakukan itu, tapi Mundung-un mengelak. Karena semua hal itu yang harus disalahkan adalah Park Hyun-jin dan kawan-kawannya. 만 얘기를 해볼까요? 어떻게 되는데? 생각도 하지 마. Waktu dulu juga ada seorang murid yang menjadi target Park Hyun-jin dan kawan-kawannya. Untuk dibully dan dirundung, ia adalah Yoon Soo-hee. Di mana ketika itu Mundung-un tidak bisa membantu melongnya, dan kabarnya Yoon Soo-hee telah meninggal. Seseorang telah merenggut nyawanya, disinilah Mundung-un ingin membantu menemukan pelaku pembunuh Yoon Soo-hee tersebut. Mundung-un meminta bantuan kepada Son Myung-hoo untuk mengurus jenazah Yoon Soo-hee yang belum diambil keluarganya di rumah sakit, karena ketika polisi meminta sebuah keterangan, dari pihak keluarga Yoon Soo-hee telah menolaknya karena Yoon Soo-hee meninggal bunuh diri. 뺄 수도 없거든요. 여기요. Di lain sisi Park Hyun-jin yang begitu kebingungan, karena takut akan kenapa-napa jika di sekolah anaknya akan dibully dan dipukuli oleh Mundung-un.
Menurut putrinya kenapa ada orang yang mau melakukan hal seperti itu, karena hal itu sangatlah jahat, dan kata-kata putrinya itu pun menusuk sekali di hatinya Park Hyun-jin. Di lain itu suami Park Hyun-jin mulai terobsesi dengan Moon Dong-un. Ia terus kepikiran dengan Moon Dong-un dan selalu menunggunya di klub permainan Go, dan sampai akhirnya ia bertemu dengan Moon Dong-un, dan Han Do-young pun langsung mengajaknya untuk bermain bersama. Mengajak bermain dengan Moon Dong-un pun tidak secara gratis. Setiap babak dia harus membayar 20.000 won. 치고 울리기도 하고 아름답더라. Ketika itu Han Do-young kalah dalam satu babak, ia kemudian meminta Moon Dong-un untuk bermain sekali lagi dengan bayaran 50.000 won. Yang ternyata kenapa Moon Dong-un sekarang telah menyukai permainan Go adalah saat bermain Go para pemain diam-diam menunjukkan hasrat mereka, kemudian mereka saling merayu, makanya Moon Dong pun setuju untuk kembali bermain bersama Han Do-young. Bagian kedua alur cerita The Glory episode 3, 4 selesai, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Mohon suka, komen dan subscribe-nya ya, agar selalu terupdate video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.